Bulan suci Ramadan ini sesungguhnya adalah panen kebaikan. Ada beberapa amalan sunnah yang disebut oleh Syekh Abdul Jabir Al-Jazair dalam tulisan beliau pada kitab Minhajul Musliminnya. Ada 4 minimal amalan sunnah yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan yang pahalanya melebihi pahala wajib di luar bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ini bermanfaat apa yang kami sampaikan niki jemaah nggih. Ada 4 minimal. Yang pertama, amalan yang kita lakukan sekalipun pahala amalan sunnah, Allah berikan pahalanya seperti pahala orang mengerjakan kewajiban di luar bulan suci Ramadan. Kata beliau, as-sadaqah, bersedekah. Ya, istilah kita di Lombok ini kan beramal. Kalau istilah kami di Sukamulia seling tanjak, seling beng. Kondisi Ramadan adalah momen baik untuk kita bersedekah. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Bukhari mengatakan, afdalus sadaqah fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan. Nah, kebetulan ni arak jajan dah laju luntan jemaah nggih. Ini termasuk momen Ramadan yang luar biasa disiapkan oleh pengurus masjid. Alhamdulillah, terima kasih. Lebih ceramah dia ni pada ulik juluk barangin akan jajah juluk kan nah. Aniki sedekah. Nabi sendiri mengatakan afdalus sadaqah sadaqatu fi Ramadan. Seabdal sedekah adalah sedekah yang kita lakukan bulan suci Ramadan. Sedekah tidak harus mewah. Sedekah tidak harus banyak. Tapi sedekah itu yang dilihat jemaah sekalian. Pertama, keikhlasan kita bersedekah. Yang kedua, kualitas yang kita sedekahkan. Yang ketiga, orang yang menerima sedekah harus sesuai dengan apa yang kita sedekahkan. Kalau orang berpuasa, sedekah yang paling laku kan yang agak dingin-dingin. Ya, itu kondisinya. Karena memang amal itu disesuaikan dengan tempat dan waktu serta kondisi-kondisi lain. Jadi bersedekah itu jemaah sekalian tidak mesti mewah. Mungkin kondisi ekonomi kita tidak mampu. Bersedekah tidak harus mewah, tidak harus mahal, tetapi terukur dengan keadaan kita sendiri. Nggih, lebih-lebih bulan suci Ramadan. Kemudian sedekah itu jemaah sekalian bukan mengurangi harta orang bersedekah. Nabi mengatakan dalam separuh hadis beliau, "Ma naqasa malun min sadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad." 3 kali beliau ulangi ucapannya. Tidak akan berkurang hartanya orang yang disedekahkan pada jalan Allah. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Akan bertambah, dan akan bertambah. Mungkin secara teori dunia, ketika kita bersedekah dia akan berkurang. Tetapi kita tidak tahu jemaah sekalian rahasia Allah di balik sedekah itu. Kalau kita bersedekah kan misalnya uang kita 10.000, sedekahkan 10.000. Hitungan teori matematisnya kan harus berkurang. Tetapi Allah janji akan menggantinya. Dalam Al-Quran itu yudha'ibhu, dilipat gandakan di balik sedekah itu. Lebih-lebih yang kita sedekahkan itu sesuatu bagi orang yang puasa. Nabi mengatakan jemaah sekalian dalam hadisnya, man patara sa'iman, siapa-siapa yang memberikan putur, ya, makanan untuk berbuka puasa bagi orang yang berpuasa, falahu ajruhu, dia dapat pahala dengan sebab dia membeli putur itu, memberi makanan itu, ya. Falahu ajruhu min ghairi ayyan taqisa min ajri shaim syai'an. Nah, kalau orang ngaji bahasa Arab, syai'an itu dibentuk nakirahkan. Sedikit pun tidak dikurangi pahala orang yang diberikan sedekah itu. Tetapi Allah berikan orang yang memberi makanan itu kepada orang yang puasa lewat yang lain, bukan dikurangi pahala orang yang berpuasa. Man patara, man lafzul am yadullu ala lafzil am. Dengan orang ngaji usul fiqh begitu. Siapa saja patara, memberikan makanan untuk futur, untuk berbuka puasa,
falahu ajruhu, dia dapat pahala, min ghairi ayyan taqisa min ajri shaim syai'an, tidak dikurangi sedikit pun pahala orang yang menerima makanan itu dengan sebab kita memberikan dia makanan. Alhamdulillah jemaah sekalian, inilah agama kita. Dalam redaksi yang lain Nabi mengatakan man patara sa'iman ya min ta'amin ala ta'amin aw syarabin, siapa yang memberi putur, siapa yang memberi makanan untuk berbuka puasa, min ta'amin aw syarabin min halalin, ada dua kata itu, min ta'amin aw syarabin wa halalin, memberikan makanan atau minuman dari yang halal. Apa derajatnya diberikan oleh Allah seorang seperti ini jemaah sekalian? Sallat alaihil malaikatu fi saati Ramadan, bukan fi saati Ramadan, fi saati Ramadan. Malaikat akan mendoakan orang itu sepanjang bulan suci Ramadan. Karena bentuknya jamak, saatun, bukan saatun. Bayangkan ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku semuanya, jika kita mampu. Subhanallah, sekarang kita di Lombok Timur rata-rata masjid mengadakan kegiatan buka bersama, ada gerakan 200 kaputan, ada gerakan di beberapa masjid tempat kami ceramah, banyak sekali program-program masjid yang dalam rangka untuk mengejar fadilah ini. Saya kira di sini mungkin ada program buka bersama. Tapi sayang kalau di kampung-kampung buka bersama jemaah orang puasa itu kan kita tidak tahu mana yang puasa yang mana enggak. Itu yang tidak puasa bagian datang ke masjid, kata merebutnya. Nggih, maaf jemaah sekalian. Nggih, nah itulah fadilah orang bersedekah pada bulan suci Ramadan. Amalan berikutnya, amalan sunnah yang diberikan derajat pahalanya seperti pahala orang mengerjakan kewajiban di bulan suci, di luar bulan suci Ramadan. Apa itu? Qiraatul Quran, sering-sering membaca Al-Quran. Bersyukurlah jika anak-anak kita, keturunan kita mampu membaca Al-Quran. Dan alangkah ruginya ketika keturunan kita, anak kita tidak bisa membaca Quran. Dalam separuh hadis beliau mengatakan dalam hadisnya, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ya, bacalah olehmu Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an itu nanti datang pada hari kiamat menolong orang yang sering membacanya. Kelebihan orang membaca Quran. Malah dikatakan jemaah sekalian dalam hadis lain, adibu auladakum ala thalasi khisalin, didi anak-anakmu dalam 3 perkara. Hubbi nabiyikum, bagaimana anak kita cinta kepada nabinya. Wa hubbi ahli baitihi, bagaimana anak kita adalah cinta kepada keluarganya. Dan yang ketiga adalah wa qiraatil Quran, dan bagaimana kita mendidik anak kita cinta membaca Al-Quran. Fa inna hamlatal Quran, di riwayat yang lain dilanjutkan oleh Nabi, fa inna hamlatal Quran, sesungguhnya orang yang senang menghafal Al-Quran, fi dhillillah, dia akan berada dalam naungan Allah pada hari kemudian. Yauma la zilla illa zilluh, dari kemudian itu tidak ada naungan, tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Maka orang yang menghafal Quran akan dinaungi, akan diayomi oleh Allah Subhanahu wa taala, ma'ambiyaihim wa asfiyaihim, dan dikumpulkan orang-orang yang hafal Quran itu bersama-sama para nabi dan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih bulan suci Ramadan. Pantaslah Syekh Abu Jabir Al-Jazair memasukkan qiraatul Quran itu adalah pekerjaan sunnah tetapi pahalanya luar biasa pada bulan suci Ramadan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'aksiru qiraatil Quran fir Ramadan wa jaa Jibrilu yudarisu ma'ahu. Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika bulan suci Ramadan beliau banyak membaca Al-Quran, kemudian malaikat Jibril turun tadarus bersama beliau.
Inilah yang kita pahami, makanya di beberapa masjid sudah kebiasaan kita tadarus Al-Quran. Karena ada riwayat Nabi tadarus juga dengan malaikat Jibril pada bulan suci Ramadan. Ini jemaah sekalian, kelebihan orang membaca Al-Quran. Saya kira ini barangkali jemaah sekalian yang bisa kami sampaikan. Maklumlah kondisi kita berpuasa, nggih. Dek narak dengan dek puasa, dek lapar. Munarak dengan puasa, dek lapar, dek puasa itu. Ya aja no. Jadi memang kita lapar, memang kita lelah, tetapi kelelahan kita tidak ada yang sia-sia. Oleh Allah Subhanahu wa taala akan ganti semuanya oleh Allah. Inilah yang bisa kami sampaikan jemaah sekalian. Ceramah ini banyak kekurangannya, mohon maaf atas segalanya. Terima kasih atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Sekali lagi jemaah kami dari Pondok Pesantren Ashabul Yamin, terutama di Madrasah Aliyah, mungkin ada anak kita ingin melanjutkan kegiatan sekolah aliyah. Tahun ini masuk tahun kedua, kita sudah punya asrama. Jadi ada beberapa program di asrama itu kami lakukan sebagai ikhtiar kita untuk membangun anak bangsa. Pertama adalah tahfizul Quran, program qiraah kitab kuning atau kitab gundul. Kemudian ya ada beberapa program di situ, termasuk adalah program bagaimana melatih anak-anak kita sholat tahajud, sholat tasbih dan lain sebagainya. Dan kami adalah salah satu pembimbing di asrama tersebut. Jika ada jemaah berhajat ingin melanjutkan anak jari kita, keturunan kita, sila singgah di Pondok Pesantren Ashabul Yamin yang sering disebut sekolah apa namanya Sukamulia, sekolah apa sekolah bukit, karena ia di atas lapangan tahu itu naparan bukit. Nggih, jangan terbiur dengan merek, lihat isinya bapak-bapak nggih. Jangan terbiur dengan merek, mana nganu bukit ya, tapi lihat insyaallah. Dan terima kasih kepada wali murid yang ada di tempat ini yang mempercayai kami untuk membimbing anak-anak kita yang dari sini. Hanya ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.